Semangat pagi, selamat datang di presentasi air penyembuhan. Saya Denny Wong hari ini akan berbagi pengetahuan tentang air penyembuhan. Ini penelitian Dr. Bradley yang melakukan penelitian di Okinawa yang pada akhirnya dibuat buku di Okinawa Diet Plan. Mengapa Okinawa? Karena Okinawa memiliki jumlah penduduk berusia di atas 100 tahun terbanyak di dunia. Ternyata dia menemukan bahwa rahasia panjang umur orang Okinawa adalah dengan meminum air. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah air seperti apa yang menjadikannya sehat dan panjang umur? Tentu kita sering mendengar banyak tempat air berkhasiat. Contohnya air Lourdes di Prancis, Wonderwater di Jerman, atau mata air Telecote di Meksiko. Ternyata air dari tempat-tempat tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Dr. Hayashi dari Water Institute of Japan, yaitu 1. Bersifat basah atau alkalin, 2. Bersifat antioksidan, 3. Microcluster, yaitu ikatan molekul yang kecil. Oke, kita mulai dengan air alkali. Lihat di sini pH skala 0-7 bersifat asid, 7-14 bersifat alkali dengan 7 sebagai titik netral. pH tubuh yang sehat adalah 7,3 dan tubuh kita selalu bekerja untuk menjaga keseimbangan pH 7,3 ini. Berarti semakin asid makanan kita, semakin keras tubuh menjaga keseimbangan itu. Berarti semakin mudah tubuh mendapat penyakit. Tubuh kita sakit pada pH 6,8, lalu sel kanker hidup dalam pH 5,8. Pada pH 3,5, tubuh manusia tidak dapat melanjutkan kehidupan. Makanan modern hampir semuanya bersifat asidik, mulai dari junk food, soda, gorengan, isotonik, dan sebagainya. Dapat disimpulkan, kita harus mengkonsumsi diet alkali untuk membantu tubuh menyeimbangkan pH-nya. Sel kanker mati di pH 8,8, sedangkan pH dari air TWI adalah 9,5. Secara logika, air ini membantu menyembuhkan kanker. Dr. Otto yang mendapat Nobel tahun 1931 berkesimpulan bahwa semua jenis kanker memiliki dua kondisi dasar, yaitu acidosis dan hypoxia atau kekurangan oksigen. Dapat disimpulkan bahwa jaringan kanker merupakan jaringan yang asidik, sedangkan jaringan sehat adalah alkalin. Lanjut yang kedua, antioksidan. Oksidasi terjadi pada logam berkarat atau apel yang menghitam. Nah, jika proses oksidasi itu terjadi pada manusia, akan terjadi penuaan, sakit, atau disfungsi organ tubuh. Suatu zat bersifat oksidan atau antioksidan dapat diketahui dari ORP-nya. Oxidation Reduction Potential merupakan suatu ukuran untuk mengukur suatu zat bersifat oksidan atau antioksidan. Bila angka plus, maka zat tersebut oksidan. Bila angkanya minus, maka zat tersebut adalah antioksidan. Ini contoh biasa yang kita konsumsi. Minuman soda dan air kran, ORP-nya berkisar antara plus 350 sampai plus 400. Air botolan berkisar plus 250. Kemudian yang antioksidan, vitamin C ada di minus 50, teh hijau di minus 100, minyak ikan di minus 250. Sedang air TWI ORP-nya mencapai minus 400. Tepuk tangan untuk TWI. Ketiga, microcluster. Jika kita bicara tentang microcluster, kita tidak lepas dari penelitian Peter Agre. Dia adalah peneliti Nobel Kimia tahun 2003 dengan penelitiannya The Plumbing System for Cell. Penelitiannya menyatakan sel mempunyai pori-pori yang disebut aquaporin yang digunakan untuk hidrasi sel. Kesimpulan penelitiannya yaitu ketika kita minum air microcluster, ikatan molekul kecil memungkinkan melewati aquaporin lebih mudah, sehingga hidrasi sel sangat cepat. Ini adalah ikatan molekul air normal, berkisar antara 15-20 molekul. Penyerapannya sangat terbatas karena tidak bisa melewati aquaporin. Bagaimana dengan air microcluster? Ikatan molekulnya antara 5-6 molekul. Dengan ikatan molekul kecil seperti ini, air dapat masuk melalui aquaporin dengan mudah, sehingga sel dapat terhidrasi dan cairan dalam sel tersebut dapat terperbarui.
Kedahsyatan air alkali telah dibuktikan oleh Hiromishima. Beliau adalah profesor bedah dari Albert Einstein College of Medicine dan penulis buku The Bestseller, The Miracle of Enzyme, yang dalam bukunya menganjurkan untuk minum air alkali. Ia juga telah mempraktekkan terapi air ke pasien-pasiennya. Ini gambar khusus besar dari penderita kanker prostat yang sedang menjalani kemoterapi. Setelah menjalani diet minum air alkali, lihat kondisi ususnya. Ini gambar khusus besar penderita kanker payudara. Setelah menjalani diet minum air alkali, lihat hasilnya. Masih ragu? Saya kasih satu orang lagi, Dr. Gerlach. Dia adalah dokter jantung kepresidenan Amerika. Dikatakan, kedokteran Amerika mengerti bahwa diet alkali sangat penting, seperti makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tetapi mereka selalu gagal, karena kita sudah dikelilingi oleh makanan-makanan yang bersifat asid. Untuk mudahnya, kita minum air alkali saja, sehingga tubuh kita mudah menjadi alkali kembali. Jawaban air sehat adalah Tata Water Ionizer yang memiliki 3 kedahsyatan, yaitu 1. Bersifat alkali, 2. Antioksidan, 3. Microcluster. Dipersembahkan oleh TWI. Dan sekarang lanjut ke pembuktian air TWI. Semangat pagi! Sekarang kita akan buktikan kedahsyatan air TWI. Ada 3 yang akan kita buktikan di sini. Pertama, alkalinitas, di mana air TWI memiliki pH yang sangat alkali. Kedua, antioksidan. Kita buktikan di sini air TWI memiliki antioksidan yang sangat-sangat tinggi. Ketiga, microcluster, di mana air TWI memiliki ikatan molekul yang sangat kecil sehingga bisa menembus teh. Pertama, alkalinitas dari air TWI. Kita menggunakan air RO yang kita beli di pasaran. Ini air TWI. Kita gunakan pH drop untuk melihat pH masing-masing 3 tetes. Kita aduk. Kita lihat pH-nya. Ternyata RRO acid, sedangkan RTWI bersifat sangat alkali. Dan ini bisa membuktikan bahwa RTWI membantu menyeimbangkan pH tubuh kita. Antioksidan, di mana RTWI memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Ini mewakilkan air RO yang bisa dibeli di pasaran. Dan ini air TWI. Kita gunakan betadin, karena betadin adalah zat oksidan yang sangat kuat. Masing-masing 10 tetes. Kita aduk. Kita lihat hasilnya. Ternyata RTWI menjadi bening. Ini menandakan
RTWI memiliki antioksidan yang sangat tinggi, sehingga ya bisa membantu meremajakan sistem tubuh kita. Microcluster. Di sini kita buktikan RTWI memiliki ikatan molekul yang sangat kecil. Di sini kita gunakan teh. Kalau kita ingin membuat teh, kita menggunakan air panas. Kenapa? Karena air kalau dipanaskan, ikatan molekulnya menjadi kecil hingga bisa menguap. Jadi kita lihat apakah RTWI memiliki ikatan molekul yang kecil sehingga bisa membuat teh. Kita buktikan. Ini RRO yang kita beli di pasaran. Apakah bisa membuat teh? Kita lihat hasilnya. Teh tidak jadi. Sekarang kita menggunakan air TWI. Bagaimana hasilnya? Menjadi kuning. Berarti air TWI memiliki ikatan molekul yang kecil sehingga dapat membuat teh. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah ini karena sudah direndam dulu. Sekarang kita buktikan kembali menggunakan RRO lagi. Apakah jadi? Lihat hasilnya, tetap bening, ada warna sedikit kuning karena residu dari air teh sebelumnya yang kita gunakan air teh sebelumnya. Sekarang kita gunakan RTWI lagi. Apakah berhasil membuat teh? Kan luar biasa. Ternyata RTWI memiliki ikatan molekul yang sangat-sangat kecil, sehingga kalau di tubuh kita bisa menembus sel-sel tubuh kita, bisa menembus pori-pori sel tubuh kita, sehingga interaksi terjadi jauh lebih baik. Sekian, terima kasih. Saya Denny Wong, sampai jumpa di acara demo berikutnya yang lebih dahsyat.